Oke, kembali lagi di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang fisika lagi, melanjutkan yang kemarin dari dinamika rotasi. Sekarang kita masuk ke kesetimbangan. Di situ ada kesetimbangan 1. Karena kesetimbangan ini bisa dibagi jadi kesetimbangan yang linear dan kesetimbangan yang untuk benda tegar. Jadi ini yang pertama adalah kesetimbangan linear, di mana linear itu syaratnya adalah sigma fx atau jumlah semua gaya di sumbu x sama dengan 0 dan jumlah semua gaya di sumbu y sama dengan 0. Bagaimana cara mengerjakan soalnya? Kita lihat satu persatu. Oke, ini soal pertama kita. Jadi di situ ada sebuah lukisan dengan berat 10 Newton yang digantung pada dinding seperti gambar. Kita diminta menentukan besar tegangan tali T jika sistem seimbang. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama kita lihat dahulu saja untuk yang sebelah. Kalau misalkan ini kita tarik garis, maka kita dapat mendapatkan dari segitiga yang sebelah kiri, kalau ini 30 derajat, maka yang ini adalah T sin theta dan T cos theta. Sekarang karena kita menggunakan kesetimbangan sebagai acuan, maka kalian bisa lihat di sini dari segitiga yang sebelah kiri kita dapat T sin theta ke arah atas seperti ini, dan di sebelah kanan juga ada T, berarti baik kanan maupun kiri memiliki dua T sin theta, sedangkan arah bawahnya adalah berat lukisannya yaitu 10 Newton. Maka kita bisa pakai sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang ke atas adalah 2 T sin theta, sedangkan gaya ke bawah minus 10 Newton sama dengan 0. Ini 2T sin theta, sin theta-nya adalah 30, dari sin 30 setengah, jadi T kita dapatkan 10 Newton. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Oke, jadi ini soal kedua. Kalian bisa lihat di situ dan bisa di-pause dulu untuk melihat soalnya. Jadi di situ ada T2, T1, T2 dan T3. Kita diminta menentukan T1 sampai T3 jika besar berat bendanya adalah 20 Newton dan sistem setimbang. Akan ada dua cara untuk setiap soal yang seperti ini. Antara kalian memakai sigma fx dan sigma fy sama dengan 0. Lalu ada satu cara lagi, yaitu dengan menggunakan titik kesetimbangan 3 gaya. Bagaimana caranya? Mari kita lihat satu persatu. Oke, kalau pertama yang sigma fx dan sigma fy, kalian bisa menggambarkan ini sebagai ada Cartesius di situ. Jadi kalau kita gambarkan kembali, di sini ada T1, T1 dan T2. Kalau di sini 60 derajat, sini 30 derajat, maka kalau misalnya ini pasti siku-siku, 60, 30, berarti sini 60 lagi. Demikian juga yang sini 30, 60, sini 30 lagi. Kalau kita memakai di sini, berarti kita bisa mengandaikan untuk ini, berarti komponen horizontalnya adalah T1 cos 60, sedangkan vertikalnya di sini T1 sin
60. Gitu juga untuk yang T2, maka ini bisa T2 cos 30, dan satu lagi atasnya ini adalah T2 sin 30. Hanya saja kalian harus perhatikan plus minusnya menurut kuadran, atau kalian bisa menghitungnya dari sini. Karena ini 0 derajat, berarti ini harusnya cos 150. Hasil akhirnya akan sama. Jadi kalau kita gunakan sigma fx sama dengan 0, T2 cos 30 ini minus, tambah T1 cos 60 sama dengan 0, maka T1 cos 60 sama dengan T2 cos 30. Cos 60 itu setengah, sedangkan cos 30 itu setengah akar 3. Jadi T1 sama dengan T2 akar 3. Sementara kalau sigma FY sama dengan 0, jangan lupa di sini T3 itu ada gaya W ke bawah dan T3 ke atas. Maka kita bisa langsung dari sini saja. Itu karena T3 nilainya sama dengan W, maka kita bisa mengandaikan kita melihat hanya W-nya saja, berarti di sumbu Y yang bekerja adalah T1 sin 60 tambah T2 sin 30 min W sama dengan 0. Berarti T1 sin 60 kita pakai T2 akar, masukkan yang T2 akar 3, sin 60 itu setengah akar 3 tambah T2 sin 30 itu setengah sama dengan W. Berarti ini akar 3 kali akar 3 itu 3. 3/2 T2 tambah setengah T2 sama dengan W. 3/2 tambah 1/2 itu 4/2, berarti 2T2. 2T2 sama dengan W-nya kita masukkan 20 Newton. Berarti T2 kita dapat 10 Newton. Sedangkan T1-nya T2 10 akar 3 Newton. Jadi kita sudah dapat T1, T2, dan T3 itu langsung berlawanan dengan W-nya. Berarti dia langsung 20 Newton. Nah, sekarang dengan memakai aturan sinus untuk kesetimbangan 3 gaya, kita bisa langsung mengerjakan soal ini dengan masukkannya ke aturan sinus, di mana T1 per sin 120 sama dengan T2 per sin 150 sama dengan W per sin 90. Dari mana asalnya? Jadi kalau kalian lihat di sini, ini 30 derajat. Maka gaya T2 yang berlawanan dengan menembus bagian ini, yang sebelah sini, ini adalah sudutnya sama dengan 180 kurang yang di sini, berarti ini 150. Sedangkan yang di sini itu T1 menembus yang ini, dan ini sudutnya pasti 180 kurang 60, 120. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah T1 per sudut tembusannya sin 120, T2 per sin 150 sama dengan W per tembusannya di sini sin 90. Karena sin 90 itu 1, jadi ini bisa kita gantikan W langsung. Dan kita bisa langsung, jadi T1 sama dengan W sin 120. W-nya 20. Sedangkan sin 120 itu setengah akar 3. Jadi 10 akar 3 Newton
Sedangkan T2 itu W sin 150 atau 20 sin 150 itu setengah. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini jawabannya sama persis. Tapi kalian akan membutuhkan memakai waktu yang lebih cepat jika kalian memakai kesetimbangan 3 gaya seperti ini. Jadi untuk soal-soal selanjutnya yang bisa memakai aturan ini, kita akan langsung memakai aturan ini saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Baiklah, ini soal kita yang ketiga. Jadi diberikan rangkaian seperti itu, kita diminta menentukan besar T1, T2, dan T3 jika masa katrol diabaikan. Tentunya soal ini pasti sistemnya setimbang. Kenapa masa katrol diabaikan? Karena kalau masa katrol diabaikan berarti kita hanya akan memakai kesetimbangan linear. Sedangkan jika ada masa katrolnya, kita akan memakai kesetimbangan benda tegar di mana ada syarat ketiga yaitu sigma torsi sama dengan 0. Oke. Untuk T1, kalau kalian lihat di sini, karena ini talinya sama, berarti ini juga pasti ada T1 di sini. Berarti kalau misalnya di S itu terjadi kesetimbangan dua gaya, di mana ada gaya T1 ke atas dan W2 ke bawah. Berarti T1 min W2 sama dengan 0. Ini sigma Fy sama dengan 0. T1 sama dengan W2, T1 sama dengan 100 Newton. Sekarang untuk yang T2 dan T3 kita akan membuat sistem Cartesius di titik Q. Maka di sini ada T1, di sini ada W1. Lalu kalau kita gambar segitiganya, di sini ada 53, di sini berarti 37. Di sini 37 berarti sini 53. Ini T2, ini T3. Sekarang sebelum kita masukkan ke sigma Fy dan sigma Fx di Q, kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja, komponen horizontal dan vertikalnya. Untuk T2 berarti dia memiliki komponen vertikal di sini, T2 sin 53, sedangkan horizontalnya adalah T2 cos 53. Lalu untuk yang T3 berarti dia memiliki komponen vertikal di sini, T3 sin 37, dan yang di sini horizontalnya T3 cos 37. Jangan lupa kalian harus memperhatikan kuadrannya untuk memasukkan nilai plus atau minusnya. Jadi kalau kita masukkan sekarang ke sigma Fx sama dengan 0, berarti ke kanan positif T1 min T3 cos 37 min T2 cos 53 sama dengan 0. Berarti kalau T1 nya tetap di sini 100 sama dengan cos 37 itu 0,8. Kita pindah ke sebelah kanan. Sedangkan cos 53 itu 0,6. Ini kita dapat satu persamaan. Lalu dari sigma Fy sama dengan 0, kita bisa lihat bahwa itu T2 sin 53 positif dikurang T3 sin 37 karena dia ke bawah, dan dikurang W1 sama dengan 0. Berarti ini 0,8 T2 min 0,6 T3 itu sama dengan 50. Ini persamaan kedua. Sekarang kita akan eliminasi kedua persamaan tersebut untuk mencari
salah satu di antara T3 atau T2. Jadi misalkan saja kalau yang ini kita kalikan 3, maka persamaannya menjadi 2,4 T3 tambah 1,8 T2 sama dengan 300. Sedangkan yang persamaan kedua kita kalikan 4, berarti persamaannya sekarang menjadi min 2,4 T3 tambah 3,2 T2, ini sama dengan 200. Lalu kita jumlahkan, 5 T2 sama dengan 500, atau T2 sama dengan 100 Newton. Lalu untuk mencari T3 kita masukkan ke salah satu persamaan saja. Misalkan masukkan ke yang kedua, berarti ini 0,8 kali 100, 80 kurang 0,6 itu 3/5, berarti 3/5 T3 itu sama dengan 30, atau T3 sama dengan 50 Newton. Jadi ini untuk soal yang ketiga. Selanjutnya kita akan lihat ke soal selanjutnya. Oke, ini adalah soal nomor 4. Jadi diketahui sistem setimbang dan nilai tangan A 8/15 dan tangan B 15/8. Kita diminta menentukan nilai T1, T2, dan W. Jadi kita akan menggunakan sigma fx dan sigma fy sama dengan 0 lagi. Tapi sebelumnya, mari kita tentukan dulu nilai sin A. Berarti kalau ini 8/15, 8/17. Sedangkan cos A-nya 15/17. Sin B 15/17. Sedangkan cos B 8/17. Sekarang kita gambar kartesius lagi di titik O. Berarti di sini ada B, lalu ini T1. Sekarang komponen horizontalnya berarti T1 sin B, sedangkan komponen vertikalnya adalah T1 cos B. Jadi berbeda dengan soal-soal sebelumnya di mana kita memakai sin itu adalah komponen vertikal dan cos itu untuk komponen horizontal. Di sini terbalik karena letaknya sudutnya di sini. Lalu untuk yang kedua, T2 sama di sini, A-nya di sini sudutnya, maka komponen horizontalnya T2 sin A, sedangkan komponen vertikalnya adalah T2 cos A. Baru sekarang kita masukkan ke sigma fx dan sigma fy-nya. Jangan lupa di sini ada 510 Newton. Sigma fx sama dengan 0. Berarti T1 sin B min T2 sin A sama dengan 0. 15/17 T1 sama dengan 8/17 T2, atau T1 sama dengan 8/15 T2. Lalu sigma fy sama dengan 0. Berarti di situ yang gayanya ke atas positif, T2 cos A tambah T1
cos B min 510 sama dengan 0. 15 per 17 T2 tambah 8 per 17 T1 sama dengan 510. Lalu kita bisa substitusikan yang ini. Berarti yang ini tetap. Tambah 8 per 17 kali 8 per 15 T2 sama dengan 510. Lalu kalau kalian lihat di situ, untuk memudahkan perhitungan, maka ini bisa kita kali 15 per 15. Atau jadi 15 kali 15. Sedangkan ini sudah 17 kali 15, berarti 8 kali 8, 64. Per 17 kali 15. Di sini ada T2-nya. Jadi itu 225 tambah 64 yang atas jadi 289 per 17 kali 15 T2 sama dengan 510. Atau T2-nya ini sebelumnya bisa dicoret dulu, ini 1, ini 17. Jadi T2 sama dengan 510 kali 15 per 17. Ini 30 kali 15 berarti 450 Newton. Sedangkan T1-nya sama dengan 8 per 15 kali 450. Berarti 30 lagi. Berarti T1 sama dengan 240 Newton. Lalu akhirnya yang ditanya W. Dengan maka yang seperti nomor 3 tadi, ini talinya sama, berarti W sama dengan T1 sama dengan 240 Newton. Jadi ini pembahasan untuk yang nomor 4. Sudah kita temukan semuanya, baik T1, T2 maupun W. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Baiklah, ini soal terakhir kita untuk kesetimbangan linear. Jadi di situ ada bagian-bagian KLMN, sudutnya 53 derajat dan 37 derajat. Di L ada beban 20 kg, sedangkan di M ada beban X. Lalu kita diminta menentukan nilai X agar sistem setimbang. Soal ini mirip dengan soal nomor 2, jadi kita akan memakai kesetimbangan 3 gaya lagi. Hanya saja kita membutuhkan sudut-sudutnya tentu. Kalau kalian lihat di sini, ini jelas 90 derajat. Ini pelurus, berarti 53 derajat. Ini 127. Lalu yang ini 90 tambah 53 berarti 143 derajat. Sedangkan yang di sini sama juga. Ini 90 derajat. Berarti yang ini 127 dan yang sebelah sini 143. Pada titik L, berarti kita bisa memakai kesetimbangan gayanya adalah TKL per sin 90, KL dengan sin 90, TLM per sin 143 sama dengan 20 kg, berarti itu 200 Newton per sin 127. Dari sini berarti kita bisa pakai TLM itu sama dengan 200 sin 143 itu sama dengan sin 37. Sedangkan bawahnya itu sama dengan sin 53. Sin 37 itu 0,6, sedangkan ini 0,8. Berarti ini 0,6 per 0,8 itu 3/4.
maka ini hasilnya adalah 150 Newton. Dengan cara yang sama berarti kita bisa dapat TKL itu sama dengan 200 per 0,8, karena kita hanya mengambil bagian sini saja. Berarti ini sama dengan 250 Newton. Sedangkan pada titik M kita memakai kesetimbangan 3 gaya lagi. Berarti TLM per sin 127 sama dengan sin 143 per berat X, atau ini X Newton saja dahulu. Lalu sedangkan yang satu lagi adalah TMN dengan bawahnya sin 90. Kalau kita pakai cari TMN dahulu, berarti TMN adalah 150 Newton per sin 127, atau ini hasilnya adalah 187,5 Newton. Lalu untuk memudahkan ini W saja dulu, jadi W berat, nanti kita akan cari X nya terpisah saja. Sedangkan W itu adalah TMN dikali sin 143. TMN nya ini masukin sini, sin 143 itu sin 37 jadi 0,6. Jadi berat W nya adalah 112,5 Newton. Maka akhirnya massa X sama dengan 0,5 dibagi 10. Kita selesaikan kuadrat. Jadi massa X adalah 11,25 kg. Oke, itu pembahasan soal nomor 5. Jadi kita sudah membahas 5 soal yang berkaitan dengan kesetimbangan linear. Lanjutnya kita akan lanjutkan dengan kesetimbangan benda tegar, tapi itu untuk video selanjutnya. Silahkan di like jika video ini membuat kalian lebih mengerti. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update-update mengenai video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.